Indonesia, negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah, yang membuat flora dan fauna di Indonesia sangat beraneka ragam. Populasi flora yang ada di Indonesia sekitar 25.000 spesies, yang merupakan 10% dari populasi flora yang ada di dunia. Karena keberagaman flora dan fauna itulah yang membuat di Indonesia banyak terdapat tempat konservasi alam, salah satunya di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Pantai Duta yang terletak di Randutatah, Kecamatan Paiton. Konservasi alam yang ada di Pantai Duta ini termasuk konservasi flora, yaitu konservasi yang melindungi tanaman yang mulai punah. Di Pantai Duta ini mengkonservasi tanaman mangrove. Banyak sekali mangrove-mangrove yang ada di sini. Banyaknya mangrove ini menyebabkan banyak pula manfaat yang didapat lingkungan sekitar pantai. Adapun manfaat tanaman mangrove yang ada di sini antara lain, hutan mangrove memiliki akar yang efisien dalam melindungi tanah di wilayah pesisir, sehingga dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air. Selain itu, akar mangrove yang biasanya dipenuhi lumpur dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Selain pengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat mempercepat proses penguraian bahan kimia yang tercemar di laut, seperti minyak dan deterjen. Dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tertentu. Tak hanya itu, mangrove juga dijadikan tempat tinggal bagi banyak hewan, seperti burung, kepiting, dan hewan laut lainnya yang tinggal di daerah ini untuk berlindung atau singgah bertengger dan mencari makan di habitat mangrove. Nama saya Abdul Aziz, lahir pada tahun 1965. Memang penduduk asli desa Randutatah ini. Di Randutatah ini, di Pantai Duta ini, konservasinya mulai tahun 2014. Tapi kalau penghijauannya ini kami mulai dari tahun 2005. Jadi tahun 2005 itu kami tiap hari tanam pohon mangrove itu ini. Sekitar ada 13 hektaran mangrove-nya ini. Makanya kalau konservasinya resminya itu tahun 2015. Kalau pohon mangrove di sini sudah ada 20 jenis pohon mangrove. Karena kalau habitat aslinya cuman satu jenis, ya ini yang kayak ini semua, kayak Rhizopora. Ya alhamdulillah mulai tahun 2015 itu saya kembangkan udah sekitar 20 jenis. Salah satunya ya kalau dulu ini api-api ada, sonereti ada yang ini, ada yang namanya officinalis, ada geriop, ada citrika, ya macam-macam lah. Sudah ada 20 jenis. Mungkin cuman di Kabupaten Probolinggo ini, di sepanjang kota Probolinggo, cuman di Randutatah ini yang sudah ada 80. Kalau di tempat lain cuman identik, ini cuman Rhizopora itu dulu ini pantai mah. Jadi sekitar tahun berapa ya, mulai tahun 2000-an. Jadi kalau air pasang itu nyampe di rumah penduduk sana. Jauh. Sekitar tahun 2000-an. Iya. Jadi kalau air pasang itu sudah nyampe sana. Kenapa? Karena semuanya ini rusak karena abrasi. Makanya kami segera bertindak. Karena ada kejadian, Mbak, tahun 2009 itu ada di sana ada 4 rumah roboh, ada 1 musola roboh. Makanya kalau ada kejadian seperti itu tidak cukup dengan merasa kasihan, kita tunjukkan bahwa inilah yang bisa kami lakukan. Kasarnya kita harus tanam pohon mangrove biar aman dari abrasi. Dulunya parah ini mah, artinya apa ini dulu kayak gurun-gurun pasir itu. Makanya sepanjang 3 km pesisir Randutatah ini semuanya sekarang sudah hijau kayak ini sudah. Kalau dulu ada sukanya ada, tapi banyak dukanya mah. Kenapa?
Karena saya tanam sekarang setelah tumbuh nih makan kambing. Iya, makanya kalau siang itu biasanya di samping saya tanam pohon mangrove, saya jaga kambing itu. Setelah gede kadang-kadang orang di depan dibikin rumpun ikan itu. Katanya sih nilai-nilai di sini kan kalau bikin rumpun ikan akhirnya hasil tanaman itu banyak. Tuh kalau pakai rumputnya pakai pohon mangrove itu kendalanya. Kayak cemara ini kan ditebang, dicabut. Pernah ke Pergok sekali tahun 2013 itu ke yang nyabut dan yang nebang itu. Saya tanya, kenapa ini kok dirusak? Oh ini kalau dirusak nanti jadi wisata, jadi tempat maksiat, tsunami yang datang. Tapi alhamdulillah mulai diresmikannya konservasi, jadi semua penduduk itu mendukung semua. Kenapa? Karena yang biasa itu tukang rusak dia bikin warung duluan, dapat penghasilan. Yang paling berat itu kan perawatannya. Kalau cuma sekedar tanam, ya tanam sekarang bisa. Kalau sudah kayak ini, perawatannya yang boleh. Contohnya kalau musim-musim kemarau harus disiram, dan seperti itu. Kadang-kadang ini kalau tidak kambing yang kulitnya kan dimakan ini bisa mati. Ya kalau sekarang kayaknya tantangan sudah tidak ada karena semua masyarakat paham dan sadar bahwa di samping pohon mangrove itu bermanfaat sama masyarakat sini. Artinya apa? Bisa bikin kue, bikin inilah, bikin itu, dan juga ada orang yang datang ke sini, dia dapat duit. Kalau tantangannya sudah nggak ada sekarang. Iya, awal-awal itu memang harus harus kita kerja ekstra. Siang kami tanam, jaga kambing, malam saya jaga orang yang rusak itu memang, dan yang ambil lompong itu. Ada kalau tidak dijaga mustahil tidak akan seperti ini tuh, karena masyarakat belum tahu manfaatnya. Mungkin seperti itu. Saya Ika dari Farid dari Bandung. Saya dari Surabaya. Dengan Ibu Haryati dari Pasuruan, tepatnya di Pojenglek, Kota Pasuruan. Diki dari Jabel. Pelestarian flora dan fauna. Konservasi alam menurut saya bentuk suatu cara untuk melestarikan alam dengan cara entah ditata alamnya, terus ngadain dengan cara-cara pelestarian yang lain juga, entah kayak ini di sini kayak ada mangrove dan yang lain-lainnya juga. Ya, itu semacam apa Mbak ya? Kalau bisa dibilang semacam perbaikan lah, ya perbaikan masalah tentang alam mungkin perlu diperbarui dalam masalah penghijauannya atau apa itu. Khususnya mungkin di lingkungan duta ini aja wes, khususnya misalnya mangrove-nya, atau perlu lebih banyak ditanami cemara atau gimana, perlu direnovasi apanya lagi gitu aja. Konservasi alam berarti pelindungan alam, menjaga alam. Seperti pelestarian pohon cemara, terus pohon bakau. Kalau fauna Belum tahu, karena saya baru pertama kali kesini. Menurut aku, karena aku baru pertama kali ini Mbak ya kesini, ya yang perlu dikonservasi itu mungkin
Kalau masalah apa ini tanamannya mungkin sudah cukup ya menurut saya loh. Soalnya ya aku ya baru pertama kali ini kesini. Yang perlu dikonservasi mungkin kalau di sini nggak ada hewan-hewannya gitu kan Mbak ya? Ada itu di sana. Oh di sebelah sananya. Oh ya mungkin belum sampai ke sana. Bakau. Udah itu aja sih yang aku lihat. Tambah lagi lebih banyak biar ini Ya semoga apa ya lebih baik lagi, entah ditambah dibagus-bagusin dengan apa ya, ditambah entah kapal-kapal atau apa yang bisa nambah kayak daya tariknya wisatawan gitu. Tapi overall udah baik semua sih, udah bagus gitu. Harapan kedepannya mungkin lebih diperbaiki lagi. Masalah ya mungkin penghijauannya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya. Soalnya aku ya belum kesana pas Mbak, jadi belum tahu yang ada di sana gitu. Ya mungkin harapan kedepannya mungkin lebih dihijaukan lagi lah. Masalah tanamannya ini buat berteduh yang mungkin lagi makan-makan atau gimana. Ya kalau konservasi sih kan bagus ya. Iya. Kita merhatiin yang namanya bakau yang buat apa namanya biasanya buat laut gitu ya. Kataku sih nggak cuman kalian ngekonservasi aja sih, lebih ke arah mungkin ini kan banyak sampah kan. Itu kan nggak cuman kan juga seputar alam sih masalah sampah ini kan. Nah, itu juga masalah krusial sih bagi aku masalah sampah. Kalau masalah yang bakau itu sudah bagus, itu juga udah banyak kan di sini. Jadi sih menurut aku sih yang perlu adain sih yang namanya sampah ini sih, aku cukup mengganggu sih kalau ada yang sampah ini. Udah itu aja sih. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menjaga dan melestarikan keanekaragaman yang ada di Indonesia, karena keanekaragaman flora dan fauna merupakan warisan untuk anak cucu kita.